Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Kebun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kebun Salim 81 dimanapun kalian berada, segala puji hanya milik Allah ya. Dengan pujian yang banyak, yang baik lagi berberkah di dalamnya, seperti yang disukai Rob kita ya, dan diridhoinya. Salawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya, sahabat-sahabatnya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang sabar ya. Apa sih makna dari sabar itu ya? Sabar itu adalah menahan diri dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat membahagiakan jika sabar itu hadir dalam diri kita ya. Namun betapa mengerikannya jika sabar itu pergi dari diri kita. Bayangkan, suatu sosok yang besar dan kokoh akan tampak berwibawa dan anggun ketika mengenakan mahkota kesabaran. Sentuhannya terasa lembut dan tutur katanya terasa halus ya. Berbeda sekali ketika mahkota kesabaran sudah tidak bertengger lagi di dalam hatinya ya. Nah, kehalusannya akan berubah menjadi sosok yang mengerikan. Itulah perbedaan antara sosok yang dikemas dengan kesabaran dan sosok lainnya ya. Sulitkah untuk bersabar? Sama sekali tidak ya. Nah, kita akan belajar bagaimana sabar itu bisa mewujud di dalam diri kita ya, sahabatku semuanya. Nah, sungguh seorang hamba yang sangat membutuhkan kesabaran dalam semua sisinya, karena kehidupan di dunia tidak akan terlepas dari dua keadaan ya. Yang pertama adalah nikmat yang Allah limpahkan kepada hambanya, baik secara nampak ataupun tidak ya. Kala itu dia sangat membutuhkan kesabaran sehingga tidak tenggelam ya di dalamnya. Artinya dia bisa menjaga kewibawaan atau menjaga kewajiban ya, sahabatku semuanya, dan memberikan nikmat itu kepada yang berhak mendapatkannya. Yang kedua, musibah yang menimpa seorang hamba seperti kekasih yang hilang ataupun harta yang lenyap, kala itu dia amat membutuhkan kesabaran ya, sehingga tidak putus asa. Demikianlah kesabaran ia merupakan kebutuhan secara manusiawi ya. Juga dalam pandangan hukum Islam, ia senantiasa dibutuhkan oleh manusia dalam segenap keadaannya. Wasilah seyogyanya kesabaran yang amat mulia itu dijelaskan dalam pandangan Al-Quran ya, dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Jadinya di salah ini kami beri judul meniru sabarnya Nabi ya. Hanya kepada Allah ya yang berharap semoga ia diterima dengan baik di sisinya, dan menjadikannya sebagai pemandu yang orang-orang yang bersabar memberikan petunjuk dengan yang lebih baik menuju jalan yang paling lurus ya, sahabatku semuanya. Nah, sabar adalah menahan jiwa dalam ketaatan dan senantiasa menjaganya, memupuknya dengan keikhlasan dan menghiasinya dengan keilmuan. Ia adalah menahan diri dari segala kemaksiatan ya, dan berdiri tegak melawan dorongan hawa nafsu. Ia adalah ridho dengan qada dan qadar Allah tanpa mengeluh. Itulah sabar ya, sahabatku semuanya. Ketahuilah wahai saudaraku ya, sesama muslim, semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu ya, dengan ruh darinya. Sungguh kesabaran merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Demikian pula dalam pandangan akal.
Allah menyebutkan kata sabar dalam kitabnya yang mulia pada 90 sekian tempat dengan ragamnya dan menunjukkan kewajiban sikap tersebut ya sahabatku semuanya. Satu, Allah memerintahkan sebagaimana dalam firman-Nya ya di surah Al-Imran ayat 200 yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman ya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat 200. Larangan kebalikannya sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka ya. Selanjutnya, perintah memohon pertolongan dengannya yaitu dengan cara sabar dan sholat ya di surah Al-Baqarah ayat 153. Dan pujian bagi pelakunya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 177 sahabatku semuanya yang artinya dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ya. Selanjutnya sahabatku semuanya cinta Allah bagi mereka sebagaimana dijelaskan di firman Allah di surah Al-Imran ayat 146. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dia disukai Allah ternyata ya sahabatku. Dan selanjutnya Allah senantiasa bersama mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Selanjutnya Allah mengabarkan kesabaran adalah lebih baik bagi pelakunya sebagaimana dijelaskan di firman surah An-Nisa ayat 25, yaitu dan kesabaran itu lebih baik bagimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di surah An-Nahl ayat 96 ya. Sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya Allah memberikan balasan kepada orang yang bersabar dengan balasan tanpa batas ya. Allah berfirman ya sahabatku semuanya. Allah berfirman di surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas ya. Kabar gembira bagi orang yang bersabar Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Gitu ya sahabatku semuanya. Jadi insya Allah ketika kita sabar Allah akan memberikan ganjaran ya yang tidak ada putus-putusnya. Selanjutnya yang kedua adalah ridho ya. Ridho itu semua dengan harapan semoga ia mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang dilakukannya berupa banyak kesulitan dan sulit dihadapi oleh semua makhluk di dunia ini. Akan tetapi ternyata ia bisa dilenyapkan hanya dalam sekejap mata. Tentunya dengan ridho, dengan semua yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya di kehidupan ini kita bisa melewati ujian demi ujian yang Allah berikan dengan cara sabar dan ridho dengan semua ketentuan yang Allah berikan. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa ya untuk selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, istighfar, salawat, bertasbih, bertahmid, bertahlil tentunya ya. Berbuat baiklah dimanapun kalian berada. Insya Allah kebaikan itu menjadikan kita kuat ya menghadapi semua yang Allah ujikan kepada kita di dunia ini. Tentunya ujiannya adalah sabar dan ridho dengan semua ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan ya. Terima kasih sahabatku semuanya. Jangan lupa di like ya channel ini, like, subscribe ya, dan komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.